Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Putri Jalil, NIM 91142321. Saya dari kelas G, jurusan Pendidikan Ekonomi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan dengan singkat bentuk-bentuk demokrasi di berbagai negara. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu kewarganegaraan oleh dosen pengampu Ibu Karlin J. Mahmud. Baik, yang pertama ada demokrasi langsung. Dalam demokrasi langsung, rakyat secara langsung berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Contohnya melalui referendum atau inisiatif rakyat, di mana warga negara dapat memberikan suara langsung atas kebijakan atau undang-undang yang diajukan. Nah, yang kedua ada demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan merupakan bentuk demokrasi yang paling umum di dunia. Dalam sistem ini, rakyat memilih perwakilan untuk mewakili mereka di parlemen atau lembaga legislatif lainnya. Konstitusional. Demokrasi konstitusional adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, namun dibatasi oleh hukum dasar atau konstitusi. Artinya rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, tetapi tindakan pemerintahan dibatasi oleh aturan yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi secara formal berada di tangan parlemen atau badan legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat. Dalam sistem ini, parlemen memiliki peran yang sangat sentral dalam proses pembuatan kebijakan dan pembentukan pemerintah. Demokrasi presidensial. Demokrasi presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu. Presiden tidak hanya menjadi kepala negara tetapi juga kepala pemerintahan. Demokrasi partisipatif. Demokrasi partisipatif adalah sebuah konsep di mana rakyat secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik. Ini melampaui hanya sekadar memilih wakil di pemilu, tetapi melibatkan warga negara dalam berbagai tahap pembuatan kebijakan mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Demokrasi otoriter. Demokrasi otoriter sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem pemerintahan yang mengklaim dirinya sebagai demokrasi. Namun dalam praktiknya terdapat banyak pembatasan terhadap kebebasan individu dan kekuasaan terkonsentrasi pada satu pihak atau individu. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang menjadi ciri khas Indonesia. Konsep ini memadukan nilai-nilai demokrasi universal dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila.